Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum bercerita tentang keajaiban sholawat, kami sebagai Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Cabang Bangkalan mengucapkan selamat hari ulang tahun Nahdlatul Ulama yang saat ini sudah berumur 1 abad. Kami sangat bahagia dengan adanya Nahdlatul Ulama. Kapanpun dan dimanapun kami akan tetap ikut Nahdlatul Ulama dan ikut para ulama, para masyayikh dan para kekasih Allah. Selamat kami ucapkan. Semoga acara ataupun haflah 1 abad Nahdlatul Ulama yang akan diselenggarakan besok, yang dimulai nanti malam, yaitu tanggal 7 Februari 2023 berjalan dengan baik dan penuh dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga penuh dengan keberkahan dari para muassis Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan beliau bisa memberi barokah kepada kita dan juga para hadirin hadirat yang akan mereka hadir dalam acara 1 abad Nahdlatul Ulama. Dimin berdooreng atau wafneng Baitullah. Orang kadito ki dengoda. Anggaplah dalam bahasa di sini adalah seorang pemuda atau nang Baitullah. Ben sebaca kadito beni doa-doa seperti biasanya, tapi beliau membaca salawat kepada Rasulullah dan memperbanyak baca salawat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertengahan atawafah beda orang atanya, kenapa kamu ini kok membaca sholawat? Apa ada rahasia dalam pembacaan sholawat yang Anda baca itu? Ternyata orang laki ini pasenan ajareta. Aku berangkat untuk melakukan ibadah haji bersama ayahku. Setelah berada di suatu tempat, ia sakit hingga ajal menjemputnya. Jadi orang laki ini adalah naik haji bersama sang ayah. Cuman di tengah jalan sang ayah meninggal dunia. Bagaimana pada saat sang ayah meninggal dunia? Spontan mukanya menjadi hitam, kedua matanya terbelalak dan perutnya kembung. Itu kata si anak tadi menceritakan pengalaman-pengalaman yang dihadapi, yang dialami oleh pemuda itu menghadapi sang bapak yang meninggal dunia. Aku menangis memikirkan nasib ayahku. Ia mati di tempat yang asing atau jauh dari kerabat. Jadi orang laki ini kan nangis dan tengah jalan karena sang bapak meninggal dunia di tengah jalan, artinya jauh dari kerabat yang menjadi orang-orang dekat mereka. Di sini diceritakan setelah malam tiba rasa kantuk pun tak bisa tertahankan. Aku lelap dalam tidur. Aku bermimpi melihat baginda sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian serba putih dengan wangi yang semerbak. Jadi pasanan amempe Kanjeng Nabi. Dan sebelumnya nikah, pada saat sang bapak ini meninggal dunia, ternyata mukanya tadi seperti yang disampaikan tadi, hitam dan matanya terbelalak. Jadi tak kerja hanya mapotret. Pas ngantok, pas irabui Kanjeng Nabi, amempe Kanjeng Nabi. Beliau berpakaian dengan pakaian serba putih dengan wangi yang sangat harum. Dan Rasulullah mendekat-dekat jenazah atau mayat sang bapak.
Lalu ia mengusap muka ayah dan spontan mukanya berubah menjadi putih dan mengalahkan warna susu. Sampun Yosap sareng Kanjeng Nabi pas aube gonteng luar biasa, pote luar biasa, bahkan susu poten susu kalah. Dan mengusap perutnya sehingga kembali seperti semula. Perut sang ayah Yosap ben Kanjeng Nabi, mukanya diusap ben Kanjeng Nabi. Akhirnya pesanan genteng pole. Hanya memuah genteng, perut yang asalnya kembung menjadi normal seperti biasanya. Dalam adapun Kanjeng Nabi, ayahmu ini selalu durhaka dan bergelimang dosa. Di samping itu ia selalu tekun membaca sholawat. Jadi bapaan Bandri ya sering ngelakuin itu sah, cuman sering membaca sholawat dekat sengkok kebun Kanjeng Nabi. Setelah sesuatu menimpanya, ia minta tolong padaku dan aku menolongnya. Ternyata almarhum nikah Rabu de Kanjeng Nabi, tentunya ronah Rabu minta tolong bahwa dia sekarang dalam posisi meninggal dunia di tempat jauh dan bahkan hanya memuah celeng, mata mencela dan perut kembung, sehingga roh gila minta tolong de Kanjeng Nabi. Bagaimana responnya Kanjeng Nabi? Dan aku menolongnya. Aku selalu menolong kepada orang yang selalu bersalawat padaku di dunia. Ini adalah bukti orang yang mau salawat akan akrab dengan Rasulullah. Pada saat suka dan duka akan selalu berdampingan dengan Rasulullah. Apalagi pada saat dia dalam keadaan susah akan didampingi oleh Rasulullah. Bahkan seperti tenggula pernah debu, Kanjeng Nabi pernah debu dalam mimpi seseorang. Pada orang kata amin pe Kanjeng Nabi ada bu Kanjeng Nabi. La ahada fil qabri illa ana. Nang kuburan nikah tak ada orang kecuali sengkok debu Kanjeng Nabi. Ini keterangan Rasulullah pada saat itu. Orang yang ahli baca sholawat akan selalu saya dampingi dalam alam kubur atau di kuburan. Mudah-mudahan kita terus istiqomah, yang mana sholawat ini sudah menjadi tradisi dari kaum nahdiyat, orang-orang yang cinta kepada Nahdlatul Ulama, cinta kepada para ulama, karena sholawat ini sudah menjadi kebiasaan para ulama, para muassis NU. Monggo kita istiqomahkan, terutama kita baca sholawat melalui dalal khairat. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita selalu dalam keistiqomahan berselawat, utamanya melalui kitab Dalal Khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.